Baik, materi kita hari ini kita masih belajar tentang sifat-sifat fungsi. Kita masuk sifat yang ketiga, yaitu fungsi bijektif. Apa itu fungsi bijektif? Perhatikan, mari. Yang ketiga, fungsi bijektif. Apa itu fungsi bijektif? Kita perhatikan. Dia fungsi bijektif apabila ada fungsi f memetakan a ke b, dikatakan fungsi bijektif jika dan hanya jika fungsi f adalah fungsi injektif dan juga fungsi surjektif. Jadi dia dikatakan fungsi bijektif apabila dia memenuhi fungsi injektif dan dia memenuhi fungsi surjektif. Kita ungkit dulu sedikit. Kalau dia injektif semua harus punya pasangan satu. Kalau dia surjektif tidak boleh tidak punya pasangan, tidak boleh jomblo. Jadi dengan kata lain, semua anggota B mendapat pasangan hanya satu kali. Atau fungsi bijektif boleh juga dikatakan berkorespondensi, satu-satu. Inilah yang dikatakan fungsi bijektif. Jadi dia dikatakan bijektif apabila dia memenuhi injektif dan dia juga memenuhi surjektif. Contoh, perhatikan contoh berikut. Baik, perhatikan contoh berikut. Kita lihat dulu contoh yang A. Contoh yang A, apakah dia dikatakan bijektif? Kita lihat. Tadi bijektif dia harus memenuhi injektif dan juga harus memenuhi surjektif. Kita lihat injektif dulu. Kalau injektif semua anggota harus punya pasangan. Itu kalau injektif. Udah? Kalau injektif semua pasangan dipasangkan tepat satu. Tidak boleh ada yang punya dua pasangan. Semua hanya punya satu pasangan. Kita lihat. A ke 0, B ke 2, C ke 1, D ke 3. Oke, semua punya pasangan, maka dia dikatakan injektif. Sekarang kita lihat surjektif. Apakah dia surjektif? Ingat, surjektif semua anggota B harus punya pasangan, tidak boleh ada yang jomblo. Kita lihat. Apakah B semua punya pasangan? Iya, maka dia dikatakan adalah fungsi bijektif karena dia memenuhi injektif, dia juga memenuhi surjektif. Perhatikan contoh yang B. Apakah dia fungsi bijektif? Tidak. Kenapa? Dia hanya surjektif. Kenapa? Dia hanya injektif. Maaf ya, dia hanya injektif. Karena semua anggota A punya pasangan tepat satu. Itu injektif. Tetapi dia bukan surjektif. Kenapa? Karena ada anggota B yang tidak punya pasangan, yaitu D. Dia tidak punya pasangan, jadi dia dikatakan bukan fungsi bijektif. Tadi jelas alasannya ya, nanti kamu tuliskan lagi alasannya di bawah, juga yang A tadi. Jadi dia bukan fungsi bijektif karena dia hanya injektif tetapi dia bukan surjektif. Oke, contoh yang ketiga. Perhatikan contoh yang ketiga. Apakah dia fungsi bijektif? Bukan. Kenapa? Kita lihat injektifnya dulu. Kalau injektif, tadi kan injektif semua pasangan dipasangkan tepat satu. Kita lihat. Semua dipasangkan tepat satu. Kita lihat. Apakah dia in? Tidak, karena satu memiliki dua pasangan di A. Apakah dia surjektif? Iya, karena semua pasangan B punya pasangan di A. Maka untuk yang C dia dikatakan bukan fungsi bijektif. Bagaimana? Pahamkah anak-anak kami? Oke, jadi itulah mengenai fungsi bijektif. Sekali lagi, dia dikatakan bijektif
apabila dia memiliki surjektif dan memiliki injektif. Baik, untuk soal kamu perhatikan soal berikut, kamu atau bukan, dan berikan alasannya. Kamu kerjakan nomor 1A, kemudian 1B, kemudian 1C, dan 1D. Jadi kamu hanya menentukan apakah dia bijektif atau bukan dan berikan alasannya. Paham ya anak-anak kami sekalian? Oke, inilah untuk pertemuan kita hari ini. Sama, silakan tulis di buku catatan kamu saja dan hasilnya dikirimkan ke WA saya. Terima kasih buat perhatian kamu, tetap semangat, tetap jaga kesehatan.